Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqana wa siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani amma ba'du. Sahabat Turas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam agenda melanjutkan kajian kitab Khulasat Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Al-Ustaz Abdul Jabbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, berikan istiqamah kepada kita sehingga kita mampu untuk mengkaji kitab ini sedikit demi sedikit sampai selesai, dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab ini akan menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari jalur ayah maupun jalur ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angkal nasabuhu utawi kiku nasabe Kanjeng Nabi wa wafatu walidihi lan wafat ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Rasulullah dari jalur ayah maupun jalur ibunda, dan wafat ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih dalam kandungan ibundanya. Poin yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, waliduhu utawi ayahnya Kanjeng Nabi Abdullahi iku Sayyid Abdullah. Ayah langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bernama Sayyid Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib kang menjadi putrane Sayyid Abdul Muttalib. Ibni Hashimin kang menjadi putrane Sayyid Hashim. Ibni Abdi Manafin kang menjadi putrane Sayyid Abdi Manaf. Ibni Qusayyin kang menjadi putrane Sayyid Qusay. Ibni Kilabin kang menjadi putrane Sayyid Kilab. Ini adalah nasab mulia Nabi SAW dari jalur ayah beliau. Kemudian poin yang kedua, wa ummuhu lan utawi ibundane Kanjeng Nabi Aminatu iku Sayyidah Aminah, ibunda langsung dari Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, bintu Wahbin yang menjadi putrine Sayyid Wahab. Ibni Abdi Manafin yang menjadi putrane Sayyid Abdi Manaf. Ibni Zuhrah yang menjadi putrane Sayyid Zuhrah. Ibni Kilabin yang menjadi putrane Sayyid Kilab. Ini adalah nasab mulia Nabi kita Muhammad SAW yang dilihat daripada jalur ibunda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Pada jitami'u mongko berkumpul ummuhu sinten ibundane Kanjeng Nabi ma'awalidihi ing dalam sertane bapak Kanjeng Nabi fi jaddihi ing dalam kakeknya Kanjeng Nabi al-khamisi kang nomor 5. Wa huwa utawi jaddihi al-khamis Kilabun iku Sayyid Kilab. Bahwasanya dijelaskan di sini bahwa nasab daripada jalur ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalur ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul di kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima yang bernama Sayyid Kilab. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam video yang pertama atau pertemuan yang pertama, bahwasanya nasab mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wasallam, yang kemudian beliau adalah anak putra langsung daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan terkait masalah nasabnya Nabi kita Muhammad SAW itu yang disepakati, yang dikukuhkan oleh para ulama ketika kita menghafalkan sampai kepada Sayyid Adnan. Kemudian di atasnya Sayyid Adnan kita yakini, kita percaya bahwa nasab tersebut sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wasallam, akan tetapi untuk namanya itu masih diperdebatkan oleh para ulama, diikhtilafkan oleh para ulama. Maka dianjurkan kepada kita oleh para ulama-ulama kita, para guru kita, untuk kita menghafalkan daripada nasab Nabi kita Muhammad SAW paling tidak sampai kepada Sayyid Adnan. Kalau semisal itu pun kejauhan, paling tidak ya kita hafal nasabnya Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau memiliki ayah yang bernama Sayyid Abdullah, memiliki ibunda yang bernama Sayyidah Aminah. Kemudian Sayyidah Aminah punya ayah yang namanya Wahab. Kemudian Sayyid Abdullah punya ayah yang namanya Abdul Muttalib. Paling tidak kita mengenal siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya siapa, kakeknya siapa, ibundanya siapa, kakeknya siapa, sehingga
itu menunjukkan bahwasanya kita benar-benar perhatian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, ke poin yang terakhir dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tufiya. Lan teman-teman diwafatkan. Waliduhu sinten bapak Kanjeng Nabi, wahwa hale utawi Kanjeng Nabi fi batni ummihi. Iku tetap ing dalam perut ibundane Kanjeng Nabi. Walaqad tufiya, dan bahwasanya wafat. Waliduhu ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahwa fi batni ummihi, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunda tercintanya yaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Wa umruhu utawi umure bapak Kanjeng Nabi sama niat asyarata iku 18 sanatan apane taune. Ketika ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, pada saat itu beliau masih berusia 18 tahun. Ayahnya Rasul itu berusia 18 tahun kemudian meninggal dunia. Wadu finalan dikuburkan sinten ayah Kanjeng Nabi il Madinati ing dalam kota Madinah. Walam yatruk lan orang meninggalkan sinten abuhu atau waliduhu lahu maring Kanjeng Nabi syai'an ing sesuatu minal mali saking harta. Dan ketika Sayyid Abdullah itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditinggali apapun daripada ayahnya. Artinya Sayyid Abdullah meninggal dunia tidak meninggalkan warisan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, tauladan kita, contoh kita itu sudah dalam keadaan yatim mulai dari kecil, bahkan mulai daripada kandungan sudah ditinggal oleh ayah tercintanya. Lantas kenapa penghulunya manusia, pemimpinnya manusia dunia wal akhirat akan tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi yatim mulai daripada kecil? Ternyata di situ mengandung hikmah yang luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, tatkala Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau menciptakan penghulu manusia, manusia terbaik, manusia yang paling istimewa, yaitu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi engkau ciptakan dalam keadaan yatim mulai sejak kecil?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Jibril bahwasanya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan yatim mulai daripada kecil? Karena Allah yang akan langsung mendidik, mengajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adabani Rabbi," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku, mengajariku. Dan yatimnya Nabi Muhammad SAW itu mengandung hikmah yang luar biasa, sehingga para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki celah untuk mencaci maki Nabi SAW atau menghina agamanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada celah bahwasanya agama Islam ini itu datang atau muncul dikarenakan ajaran ayahnya, dikarenakan ajaran kakeknya, kan tetapi ini menunjukkan kemurnian daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan karena didikan ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal mulai daripada beliau sejak kecil, kan tetapi ini langsung didikan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatim mulai dari sejak kecil itu bukan merupakan sesuatu yang hina daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan tapi justru itu menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dididik langsung, diajarkan langsung oleh Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan dengan yatimnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwasanya kita perlu untuk memuliakan anak yatim. Anak yatim yang kita temukan, anak yatim yang kita jumpai perlu kita muliakan, perlu kita sayangi, perlu kita kasihani. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah yatim sejak kecilnya, bahkan semenjak beliau masih dalam kandungan ibundanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, "Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah." Saya dengan orang yang mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim itu seperti ini. Saking dekatnya beliau dengan orang yang sangat cinta kepada anak yatim, seperti ini kedudukannya fil jannati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senantiasa merangkul anak yatim, mudah-mudahan itu menjadi jalan dia, menjadi wasilah dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pelajaran daripada bab yang kedua ini. Mudah-mudahan sedikit lebihnya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan bisa lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel ini, ya, di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya supaya channel ini lebih bermanfaat dan lebih diketahui oleh banyak orang sehingga kita bisa sama-sama ngaji bareng, sama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan wasilah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.